yang saya lakukan ya, dengan cara seperti ini ya. Dengan cara seperti ini, tunggu mencari breakout dan itu mencari area keseimbangan, lalu mencari support resisten ya. Di mana tahapan awalnya adalah, nah ini saya buat step-stepnya ya. Di dalam pergerakan market itu kan dinamis dan berbentuk gelombang. Membentuk gelombang ya. Nah, setelah membentuk gelombang seperti ini ya, mungkin kita perhatikan menarik trend line untuk identifikasi tren dulu ya. Identifikasi arah ya. Pada time frame D1 atau H4. Karena kita tradingnya di hari pertengahan minggu. Ya. Jika kita tradingnya di awal pekan, ya bolehlah kita lihat dulu weekly. Maka di sini saya kasih tanda bintang. Ya. Jadi step pertama adalah identifikasi dulu trennya. Ya. Identifikasi tren, contoh mana ya? Ini ya. Dan ini deh, ini udah saya coding. Emas belum kelihatan, trennya belum jelas. Masih sideways. Oke. Dolar Swiss deh. Atau mau ada request silakan, nggak apa-apa. Nah. Oke, di sini kita lihat nih. Pergerakannya di D1 seperti ini, dolar Swiss. Ini kan tren ya. Identifikasi dulu trennya, di mana kita tarik trend line boleh, atau dengan moving average juga boleh. EMA 200, 100, atau 50, boleh. Ya. Oh ya, tadi contohnya udah ada ya. Coba Euro GBP ya. Euro GBP. Nih, dengan EMA 50, sebentar, Euro Kanada. Ini ketahuan trennya ya. Ini ketahuan trennya turun. Ya. GBP. Saya ambil GBP deh, yang umum. Oke, rekan-rekan boleh lihat secara gelombang, ya. Gelombang GBP USD dalam time frame D1 ini naik, ya. Tarik aja trend line-nya. Ya. Oke. Dan ini warnanya hijau. Tetapi dalam pergerakan time frame kecil, ya, masih tergolong sideways ya ini ya. Ya. Masih tergolong sideways. Kita nggak bisa langsung simpulkan kalau melihat saat seperti ini. Sorry. Kita tarik ini, tarik trend line atas bawah ya. Tarik ini tarik ini ya. Nah, ini tembus ya, berarti sudah tembus nih. GBP USD masih, ini juga tarik boleh. Enggak ada area keseimbangannya di sini. Karena di sini nih, kalau kita melihat suatu support resisten. Nah, sama GBP juga masih dalam tergolong sempit ya pergerakan ya. Nah, ini kita sebutkan sebagai area apa namanya? Horizontal ya. Horizontal channel ya. Dia masih bergerak di sini. Nah, dengan pergerakan seperti ini tinggal kita mau nunggu aja mau buy di mana, mau sell di mana. Ya.
Nih. Ini yang disebut namanya key level. Level kunci ini bisa dijadikan patokan. Kenapa kok nggak di sini? Ya boleh saja di sini. Ya. Tapi kan di sini ada pertahanan, ada lapisannya di sini. Di sini juga ada lapisan. Ya. Kalau mau tarik di atasnya pun juga boleh saja. Nih. Nah, berarti kalau misalkan kita sebagai trader melihat peluang entry-nya itu udah jelas antara ini dan ini. Ya, ini juga sama. Ini supply area dan ini demand area. Nah, lalu kalau harga di sini mau buy atau sell? Di Ya, mana, Coach? Yang sekarang ini. nih. Ya. Ah, ini mah nanggung, Coach. Tanggung, iya. Nanggung. Sabar. SSL-nya jauh. Betul. Kecuali kalau cuma ngambil 10 pips, 20 pips ya. Satu wave ya, bisa. Jadi kunci gini, kita udah buat klaster-klasternya. Padahal kita udah lihat loh. Jadi ada istilah what you see, if what you get. Bukan what you see, if what you think. Kalau melihat seperti ini ya nanggung. Ibaratnya roller coaster ilustrasi yang saya buat. Roller coaster lagi bergerak di tengah-tengah atau lagi nyangkut dia. Ya. Nah baiknya nunggu di sini aja. Ya. Mau di sini buy boleh. Ya. Buy limit boleh atau nunggu reversal boleh. Atau sell di sini juga boleh. Karena ini sebuah pertahanan, kecuali kalau misalkan cuma satu harga tertinggi, ini ada beberapa nih, 1, 2, 3, ya, dan ini akan bertahan lagi di sini, ya. Kemungkinan besar masih sideways. Walaupun kita lihat ya ujung jangka panjang secara long term, tetapi micro candle-nya ini masih berpengaruh untuk kita mendapatkan potensial pips. Hanya penempatan saja atau momentum di mana saatnya masuk. Nah, ini kondisi beda nih. Ini karena channel horizontal begini. Ya. Lebih ke sideway-nya jelas sekali. Ya. Kalau ditanya GBP mau kemana, ya mau ke samping. Nah, ke sampingnya itu antara rentang resisten ini dan support ini. Sudah. Oke? Oke, kita cari lain. Nah, ini juga sama. Tinggal kita mencari peluangnya. Nah, crude oil. Nah, crude oil pun juga sama, kalau kita menunggu sell, baiknya di major. Ya. Saya sempat sampaikan di major supply. Ya. Kalau menunggu sell, ya boleh saja di sini sih. Nah, kalau aman di sini, kalau candle-nya besar ini sih. Candle-nya sebesar ini. Tapi kalau mengambil candle mother bar-nya di sini. Ya. Sorry, inside bar-nya di sini. Kalau mother bar-nya dimasuk ke 88 ini. Ya. Nah, kalau udah di 88 tembus, ya akan menguji ini ya. Di satu sisi crude oil juga karena berdampak dari ekonomi juga ya, mulai membaik. Oke, ini belum ya. Nah, nih GBP New Zealand. Nah, contoh ya. Sekarang mau request apa boleh, nanti kita akan bedah di sini ya. GBP New Zealand ini pun juga sama nih. Secara long term memang masih dalam kondisi bearish trend ya. Bearish trend. Tapi kalau dari tahun 2019 cenderung bullish. Karena apa? Lowernya semakin tinggi ya. Nah, ini yang pencinta pola-pola grafik pun juga terlihat ini. Euro New Zealand, oke siapa? Euro New Zealand, oke kita coba. Ini baru step pertama ya. Step pertama mencari tren dulu.
polosin. Coba di satu. Penampakannya sih memang masih dalam kondisi sideway ya, karena ngumpul dia di sini. Ya, penampakannya ya, di D1. Coba long termnya masih tergolong sideway. Ini kenaikannya saat Januari, saat pandemi di sini. Oke. Lalu kita tarik dulu trennya nih. Ini ke sini deh. Ini ke sini. Ini ke sini berarti masih cenderung turun. Karena apa? Kesimpulannya adalah harga tertingginya semakin rendah. Namanya barang kalau kita lihat harga tertinggi semakin rendah, berarti kecenderungan harganya turun atau daya belinya berkurang dari barang ini. Ya. Lalu kita perhatikan lagi, di manakah ini support? Ini support. Ya. Ini belum bisa dikasih Fibonacci nih. Atau Fibonacci dari sini. Ya. Mari Fibonacci-nya. Boleh ya coach ya. Itu istilahnya kalau saya buat channel berarti Fibonacci dinding channel ya. Iya, Fibonacci dinding channel karena ini Boleh masih ya berarti satu. ya. Boleh, ini masih satu W. Masih satu W. Ya, dianggap satu tarikan ya coach ya. Betul. Tapi Oke. kalau untuk mencari retracement di sini, tarikan dari sini ke sini ini. Ya. Oh, oke. Kalau mencari retrace yang di sini. Siap coach. Oke. Di sini juga kita lihat pergerakan mikronya, coba kita lihat. Sideways ini ya. Sideways. Karena ini pergerakan kayak gini kurang asik ya. Nah, ini polanya beda ini. Ini drop, base drop. Ya, kita tinggal kita tunggu. Berarti kita membuat cluster dulu nih. Cluster demand-nya di mana atau cluster support-nya. Ya, ini 23,6 juga jadi cluster. Nah, ini kita ambil nih. Kita ambil kesimpulan di sini ya. Sebenarnya ini ambil demand-nya di sini. Ada piercing line. Ya. Piercing line ya. Jadi ambil closing candle inside bar-nya. Ya. Kenapa kalau di sini jadi demand? Ini sempat mantul. Ya di sini nih, mantul. Nah, berarti harga akan menguji ke sini lagi. Ya. Karena ini juga double top ya. Walaupun kecil double top-nya, tetapi dia coba menguji lagi ke bawah atau ukur saja tingginya ini ya. Kalau misalkan dia turun ya, misalkan kita mau sell, ukur dagingnya berapa banyak. Kecil dagingnya, resikonya besar. Ya nggak usah diambil, berarti menunggu buy di sini. Nah, kalau menuju sini berpotensi double bottom, double bottom. Jika dia mencoba ngetes ke sini lagi, akan menguji ke bawah. Nah, karena sudah turun tajam ya, kecuali ada retest. Ingin memanfaatkan lanjutnya turun ya. Biasanya retestnya tarik dari sini aja. Tarik retracement. Nah, dari sini aja nih. Di H1 berarti menggunakan warna biru. Nah, ini perhatikan ini. Perhatikan, ini juga jadi level support become resistant. H1 berarti warna biru. Nah, support become resistant ini bersamaan dengan dua Fibonacci. Satu tarikan di H1 sini, satu rally ini, satu lagi tarikan di D1 warna hijau. Dan juga di sini adalah level A atau area support menjadi resisten. Ini juga support menjadi resisten. Di sini juga ada area supply, ada candle kejepit. Nah, dengan begini, harga akan bercoba
retrace ke sini jika di sini ada pola candle reversal. Ya. Nah, dari sini akan lanjut. Mau kita tunggu sampai ke bawah sini juga boleh. Nah, ini dagingnya lumayan. Kalau misalkan kita ukur, menunggu selnya di sini. Dengan alasan ini ada support become resistant. Karena apa? Karena support ini sudah ditembus, maka berpotensi akan melanjutkan turun ke bawah. Dan kita lihat di D1, jika tutupnya di bawah, ya, atau ditutup dengan bearish engulfing, walaupun bearish engulfing-nya setelah konsolidasi, maka akan berpeluang turun ke bawah. Karena tekanan dari atasnya ini selalu menekan. Ya, ini tekan ke bawah, ini tekan ke bawah, dan ini tekan ke bawah. Ya, selalu menekan. Nah, berarti kita tinggal entry di bawah, entry sell di sini, ya, menanti ya sell di sini atau sell di sini. Nah, kita hitung dulu resikonya itu berapa banyak kalau saya stop loss-nya di sini. Di atas 78,6. Oh, ternyata 45 pip. Ya. Kalau di atas lagi berapa nih? 71 pip. Nah, tinggal pilih umpannya mau sebesar 45 pip atau 75 pip umpannya. Tetapi targetnya itu disesuaikan lagi di bawah dengan dengan menuju klaster support yang kita buat di D1. Jadi seperti itu Pak Alfian. Melihat candle besar sekiranya masih ada peluang entry, berarti kita entry-nya bukan di D1. Kita nggak dapat microwave-nya di sini. Nah, di sini kita akan berpotensi mendapatkan mikro gelombangnya. Ya. Kita kan ketinggalan dia break low ke bawah. Nah, berarti kita menanti saat kita dijemput di sini. Tunggu di halte. Bisa dijemput, bisa enggak. Tergantung kondisi marketnya. Tetapi kita sudah memperkirakan, sudah merancang, sudah mendesain bahwa kalau misalkan harga berpotensi ke atas ini, dengan alasan ada dua Fibonacci saling bertabrakan atau saling bersinggungan atau saling confluence ya bersamaan di sini, dan di sini ada area support become resistant, ya wes, saya akan menunggu sini. Ya. Boleh nggak buy untuk memanfaatkan ke atas ini? Ya boleh saja, nggak ada yang larang. Ya, yang penting hitung risk reward-nya. Kalau saya buy, stop loss-nya berarti di sini, ya kurang lebih 26 pip, targetnya ke atas 42 pip, go ahead, silakan. Kalau itu mah nggak usah pakai SL, coach, tungguin aja. Cuma ngarepin kepala cangkul. Iya, ngarepin kepala cangkul. Ya, mau pakai SL boleh lah, melatih ini apa namanya? Melatih supaya kita disiplin. Nah, jadi seperti itu nih. Ini tinggal nunggu kepala cangkul ya. Nah, berarti masuk ke materi kedua. Step kedua adalah kita coba identifikasi support resisten area dengan support resisten area. Kalau area kan supply demand ya, atau memang di area itu menggunakan rectangle ya seperti ini ya. Dan history high low level itu juga bisa. Ini harga terendah ini ya, harga tertinggi ini keseimbangan jadikannya. Nah, step ketiga minta pendukung. Boleh dong minta pendukung. Dukungnya apa? Fibonacci retracement. Cara tariknya gimana kalau turun dari atas ke bawah? Dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri, karena kanan nggak ada harga. Ya, dari kiri ke kanan, ya, lalu mencari kira-kira yang confluence dengan step kedua itu apa? Ya. Maksudnya apa adalah level berapa? Apakah 61,8% atau 50%? Tinggal dikonfluenskan, disamakan. Nah, kalau sudah ketemu levelnya bersamaan di sini, candle-nya masih ada di sini, ya wait and see. Sell limit boleh nggak? Ya boleh saja. Yang penting stop loss-nya di market struktur swing high di atasnya. Jika memang kondisi market turun seperti ini.
Oh, saya nggak mau sell limit, takut kebablasan. Ya boleh, prinsip loh itu. Berarti final result-nya dan keputusan akhirnya adalah menanti pola candle bearish reversal di level ini. Begitu bearish reversal muncul, tunggu sebentar lagi sampai dia selesai membentuk polanya. Ya. Kalau sudah selesai polanya, baik itu pin bar atau engulfing, ya, pada cluster resisten zona atau history high low level, dan juga di situ ada Fibonacci retracement untuk mengkonfirmasi keputusan sebagai level entry dan exit SLTP. Ya, kalau buy sebaliknya ya. Oke, dengan seperti ini, sell setelah pola ini terbentuk, stop loss di input, taking profit di input, ya sudah, tutup komputer, aktivitas kembali. Yang penting kan resikonya sudah kita hitung. Kalau resikonya masuk, ya go ahead ambil. Kalau nggak masuk dalam risk profile kita, ya nggak usah ngambil. Mencari kesempatan lain. Walaupun ada berita, walaupun tidak ada berita, ya artinya price action itu ya memang terjadi update dari price movement atau price movement ya sorry ya. Karena berita memang itu yang menggerakkan market, tetapi timing entry-nya tetap kita teknikal. Filternya dari berita. Oh, ini ternyata dari berita ini berdampak dolar masih berpotensi melemah. Atau kemarin Australia dollar ya, Australia dollar Philip Lowe menyatakan akan rencana kenaikan suku bunganya tapi masih lama. Masih 2-3 tahun lagi. Untuk RBA. Nah, berarti kesempatan RBA-nya Aussie-nya melemah apa menguat? Tetap akomodir untuk stimulus ya. Nggak ada pembahasan barulah dari Philip Lowe kemarin untuk Australian dollar. Nah, kalau fundamentalnya seperti itu, Aussie masih berpotensi melemah, berarti kita mencari peluang buy atau sell.